Oke, di video ini kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan dalam. Nah, kita akan membahas soal yang pertama. Soal yang pertama ada panjang jari-jari lingkaran masing-masing adalah 14 cm dan 4 cm. Jarak kedua titik pusatnya adalah 30 cm. Dan ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Jadi yang ditanyakan adalah, ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Untuk menghitung, kita memerlukan rumusnya. Rumusnya itu ada D sama dengan akar P kuadrat atau P pangkat 2 dikurangi R besar ditambah R kecil dalam kurung ini dipangkatkan dengan 2. R besar itu apa? R besar ini adalah jari-jari lingkaran. Ini kita tahu jari-jari lingkaran yang besar. Kemudian R kecil ini adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Tadi panjangnya sudah kita ketahui, panjangnya yaitu 30 cm. 30 dipangkatkan dengan 2, kemudian dikurangi dalam kurung jari-jari yang besarnya berapa? 14 ditambah dengan jari-jari yang kecilnya berapa? 4. Kemudian dipangkatkan dengan 2. 30 pangkat 2 hasilnya itu 900 dan 14 ditambah 4 hasilnya 18. 18 ini kita pangkatkan dengan 2. 18 dipangkatkan 2 hasilnya 324 dan 900-nya kita tulis ulang. 900 dikurangi 324 hasilnya 576. Karena 576 ini adalah akar dari 576 ini berapa? Akar dari 576 adalah 24 cm. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalam yaitu adalah 24 cm. Maaf jelek. 24 cm. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 24 cm. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 15 cm. Jadi, garis singgung persekutuan dalamnya itu sudah diketahui nih, 15 cm. Dan kedua titik pusatnya terpisah sejauh 17 cm. Jadi, ini panjangnya 17 cm. Ini P-nya ya. P ini 17 cm. Oke. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran adalah 3 cm, tentukan panjang jari-jari lingkaran yang lain. Ini salah satu lingkaran, boleh lingkaran yang besar atau lingkaran yang kecil, tapi di sini ditulisnya di lingkaran yang besar. Kita lanjut. Karena yang ditanyakan itu bukan garis singgung persekutuan dalam, D-nya ini kita pangkatkan 2. Jadi rumusnya seperti ini. D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurangi R besar ditambah R kecil dalam kurung pangkat 2. D-nya ini berapa? Tadi garis singgungnya itu 15. 15 pangkat 2, P-nya tadi 17 pangkat 2, kemudian dikurangi R yang besarnya 3 dan R yang kecilnya belum diketahui. 15 pangkat 2, 15 pangkat 2 hasilnya 225 dan 17 pangkat 2 hasilnya 289. Dikurangi 3 ditambah R kecil, R yang belum diketahui. Oke, nah ini kita tinggal substitusikan saja. Jadi 3 tambah R ini kan hasilnya tadi minus, kemudian kita substitusi, pindah ruas menjadi positif di sini dan 225 yang positif pindah ruas menjadi negatif. Jadi tinggal dikurangi saja 289 dikurangi 222 itu hasilnya 64. Ini akarnya dari mana? Lihat di sini. Ini kan tadi ada 2, ya kan? 2-nya nih. Kemudian 2 ini tuh pindah menjadi akar karena pindah ruas. Begitupun sebaliknya ketika ini akar dipindahkan ruas terus menjadi pangkat 2 dan pangkat 2 ini ketika dipindahkan ruas menjadi akar seperti itu. Terus dulu nih. Nah, kemudian kita lanjut. Akar dari 64 itu kan sama dengan 8.
Dan 3-nya ini yang tadinya positif juga pindah ruas menjadi negatif. Jadi 8 dikurangi 3 yaitu hasilnya 5 cm. Jadi panjang jari lingkaran yang lain yaitu adalah 5. Di sini 5 cm. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. Di soal yang ketiga terdapat 2 buah lingkaran masing-masing berjari-jari 5 cm dan 3 cm. Jika jarak kedua pusatnya 10 cm, maka tentukan panjang garis persekutuan dalamnya. Jadi yang kita tanyakan tetap sama seperti soal yang pertama, panjang garis persekutuan dalamnya. Oke, tadi panjangnya berapa? 10. 10 pangkatkan 2, kemudian dalam kurung. R yang besarnya 5 dan R yang kecilnya 3. 10 pangkat 2 yaitu 100. 5 tambah 3, 8. Pangkatkan 2. 8 pangkat 2 berapa? 64. Jadi 100 dikurangi 64 hasilnya 36. Akar dari 36 yaitu adalah 6. Nah, jadi panjang garis persekutuan dalamnya yaitu adalah 6 cm. Begitu. Oke, kita telah membahas 3 soal tentang panjang garis persekutuan dalam. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Bye-bye. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Prawira Negara dan kita akan membahas 3 soal tentang garis singgung persekutuan luar lingkaran. Contoh soal pertama. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar yang memiliki jari-jari 30 cm dan 14 cm dengan jarak antara kedua titik pusat lingkaran AB adalah 34 cm. Pertama-tama, kita tulis dulu yang kita ketahui untuk saat ini, yaitu P, jarak antara kedua titik pusat lingkaran 34 cm, dan jari-jari lingkaran 1 yaitu 30 cm, kemudian jari-jari lingkaran kedua yaitu 14 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah GSPL. Rumus untuk mencari garis singgung persekutuan luar adalah akar dari P kuadrat dikurang buka kurung R besar dikurang R kecil tutup kurung kuadrat. Tinggal kita masukkan saja angkanya. Selanjutnya 34 kuadratnya kita hitung. Yang hasilnya 1156. Dan 30 dikurang 14-nya juga kita hitung. Yang hasilnya 16 kuadrat. 16 kuadratnya kita hitung, yang hasilnya 256. 256 ini dikurangi oleh 1156, yang hasilnya 900. Akar dari 900. Dan akar dari 900 adalah 30 cm. Soal selanjutnya, 2 buah lingkaran berpusat di PG, masing-masing lingkaran berjari-jari 11 cm dan 2 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm, maka jarak titik pusat kedua lingkaran adalah. Pertama, kita tulis diketahuinya lagi, yaitu garis singgung persekutuan luar adalah 12 cm. Kemudian jari-jari lingkaran 1 11 cm dan jari-jari lingkaran 2 cm. Dan yang ditanya adalah P atau jarak di antara kedua titik pusat dari PG. Jadi cara menghitungnya yaitu kita masukkan rumus GSPL, yaitu akar dari P kuadrat dikurang buka kurung R besar dikurang R tutup kurung kuadrat. Karena GSPL, R, dan R kecilnya sudah kita ketahui, kita masukkan saja angka-angkanya yang menyisakan P-nya. Kemudian kita pindah ruaskan akar. Akar yang sebelumnya ada di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri.
yang tadinya akar berubah menjadi kuadrat atau pangkat 2. Jadi 12 kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang 9 kuadrat, yaitu hasil dari 11 dikurang 2. Selanjutnya 12 kuadrat akan menjadi 144 dan 9 kuadrat akan menjadi 81. 81 ini kita pindah ruaskan. Yang sebelumnya adalah minus 81 dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi plus 81 yang akan dijumlahkan dengan 144. 144 plus 81 sama dengan P kuadrat. Setelah dijumlahkan, hasilnya akan menjadi 255 sama dengan P kuadrat. Kemudian, kuadrat yang ada di P ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri yang akan menjadi akar 255. Akar 255 sama dengan P. Kemudian akar 255 ini akan menjadi 15 cm. Berarti 15 cm ini adalah jarak titik pusat kedua lingkaran PG. Soal selanjutnya. Panjang garis singgung sekutuan luarnya adalah 12 cm. Jika jarak titik pusat kedua lingkarannya adalah 13 cm dan salah satu jari-jari lingkaran adalah 8 cm, maka jari-jari lingkaran yang lain adalah. Pertama-tama kita tulis diketahuinya dan ditanyakannya terlebih dahulu. Berarti yang sudah kita ketahui adalah GSPL sama dengan 12 cm, P sama dengan 13 cm, dan R besar sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan adalah R kecil, yaitu jari-jari dari lingkaran yang lainnya. Pertama-tama kita masukkan rumus GSPL, yaitu akar dari P kuadrat sama dengan akar dari P kuadrat dikurang buka kurung R dikurang R tutup kurung kuadrat. Yang mana GSPL, P, dan R besar sudah kita ketahui angkanya. Maka dari itu kita masukkan saja angkanya. Kemudian akar yang ada di sebelah kanan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Yang tadinya akar saat dipindah ruaskan akan menjadi pangkat 2 atau kuadrat. Berarti 12-nya akan menjadi 12 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 169, yaitu hasil dari 13 kuadrat dikurang 8 dikurang R yang ada di dalam kurung kuadrat. Kemudian 12 kuadratnya akan menjadi 144 sama dengan 169 dikurang dalam kurung 8 dikurang R kuadrat. Nah, 8 dikurang R kuadrat ini kita pindah ruaskan. Karena yang sebelumnya adalah minus dalam kurung 8 kurang 2. Karena yang sebelumnya adalah minus dalam kurung 8 kurang R kuadrat. Saat dipindah ruaskan ke sebelah kiri akan menjadi dalam kurung 8 kurang R kuadrat sama dengan 169 yang mana 100 dikurangi oleh 144 yang sudah kita pindah ruaskan, yang sebelumnya adalah plus 144 akan menjadi minus 144. 169 dikurang 144 ini hasilnya adalah 25. Kemudian bisa kita lihat dalam kurung 8 kurang R ada kuadratnya. Kita hilangkan dengan cara memindah ruaskan kuadratnya ke sebelah kanan yang akan berubah menjadi akar dari 25. Jadi akar dari 25 yaitu R, kemudian minus R kita pindah ruaskan yang menjadi R
minus R akan kita pindah ruaskan menjadi plus R. Dan 5-nya juga kita pindah ruaskan yang menjadi minus 5. Jadi 8 kurang 5 sama dengan R. Yang hasilnya 3 sama dengan R. 3 ini adalah jari-jari lingkaran yang lainnya. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sudut pusat lingkaran. Dan kita akan menjawab beberapa soal yang mencontohkan materi tersebut. Langsung saja ke soal yang pertama. Di bawah ini terdapat sebuah lingkaran dengan sudut keliling yaitu ACB sebesar 30 derajat. Dan maka tentukanlah sudut pusat AXB. Langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, di sini diketahui sudut ACB adalah sudut keliling dengan besar sudut berupa 30 derajat. Kenapa disebut sudut keliling? Karena sudut ACB adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Keliling lingkaran ini dan kaki-kakinya yang berwarna biru ini merupakan tali busur lingkaran. Dan kenapa sudut AXB adalah sudut pusat? Karena sudut AXB ini merupakan sudut yang titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Dan kaki-kakinya yang berwarna oranye ini merupakan jari-jari lingkaran. Langsung saja kita jawab. Nah, kita bisa mencari sudut pusat dengan rumus 2 dikali sudut keliling. Karena sudut kelilingnya sudah diketahui yaitu 30 derajat, maka kita langsung substitusikan. Kita turunkan ke sini. Jadi 2 dikali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Dan ini adalah hasilnya. Langsung ke soal yang kedua. Di bawah ini terdapat sebuah lingkaran dengan sudut keliling yaitu 35 derajat. Maka tentukanlah sudut pusat X. Masuk ke penyelesaian. Diketahui sudut keliling berupa 35 derajat dan ditanya sudut X. Nah, rumusnya sama, yaitu 2 dikali sudut keliling, yaitu 2 dikali 35 derajat sama dengan 70 derajat. Nah, kenapa bentuk dari sudut yang seperti ini bisa diketahui kalau 35 derajat adalah sudut keliling dan X adalah sudut pusat? Karena sudut 35 derajat ini memiliki kaki-kaki yang berupa busur lingkaran, yaitu dari sini sampai sini. Dan dari sini sampai sini. Dan sudut pusat X memiliki kaki-kaki yang berupa jari-jari lingkaran. Dari sini sampai sini, dan dari sini sampai sini. Di bawah ini terdapat sebuah lingkaran. Jika diketahui titik Y sama dengan 41 derajat, berapakah hasil dari 3X tambah Y? Nah, di soal ketiga ini, kita disuruh mencari sebuah hasil dari penjumlahan derajat sudut pusat dan sudut keliling. Kita langsung ke penyelesaiannya. Sudut keliling yaitu 41 derajat dan X sudut pusat. Sisanya adalah 3X tambah Y. Kita cari sudut pusatnya yaitu X-nya. 2X dikali sudut keliling yaitu 2 dikali 41 sama dengan 82. Dan kita substitusikan dari rumus yang ditanyakan, yaitu 3X tambah Y. Karena X-nya sudah diketahui yaitu 82, berarti tinggal kita kalikan, yaitu 3 dikali 82, yaitu 246. Ditambah Y-nya, yaitu 41 derajat. Maka hasilnya adalah 287 derajat. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang sudut keliling lingkaran. Di sini adalah soal nomor 1, yaitu titik 0 adalah titik pusat lingkaran, garis AC adalah diameter lingkaran, besarnya A, BD adalah
penyelesaian. Yang diketahui ada BOC adalah sudut pusat adalah 74 derajat, yaitu dari titik kaki B dan kaki C adalah 7 ke titik pusat 74 derajat. Ditanya yaitu yang kita cari ya A, D, B. Pembahasannya, AOB tambah BOC sama dengan 150 derajat dan AOB ditambah 74 derajat sama dengan 180 derajat dan AOB sama dengan 180 derajat min 74 derajat dan jadi AOB sama dengan 106 derajat. Nah, lalu kita nyari ABD-nya. ABD adalah sudut keliling dan bersama-sama dengan sudut pusat. AOB berhadap sudut AB busur yang sama, jadi ADB per 2 dikali AOB. ABD sama dengan 1 per 2 dikali 106 derajat, jadi ADB hasilnya adalah 53 derajat. Dan soal nomor 2, tentukan besaran ACB. Kita akan mencari keliling. Nah, yang diketahui ya AOB adalah sudut pusatnya sama dengan 65 derajat. Dan kita akan mencari ACB. Pembahasan, ADB adalah sudut keliling dan sama-sama dengan sudut AOB terhadap busur AB, busur yang sama. Jadi ACB sama dengan 1 per 2 dikali AOB. Jadi ADB 1 per 2 dikali 65 derajat. ADB sama dengan 30,5 derajat. Jadi ADB adalah sama dengan 35 derajat. Dan soal ketiga, berdasarkan gambar di bawah, jika BOC sama dengan 60 derajat, hitung besaran ACB. Penyelesaian yang diketahui adalah BOC. Sudut pusatnya kita udah ketemu yaitu 60 derajat. Yang kita cari adalah BAC-nya. Pembahasannya, ACB sama dengan 1 per 2 dikali AOB dan ABD sama dengan 1 per 2 kali 60 derajat dan hasilnya adalah 30 derajat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari beberapa soal mengenai materi, keliling, dan luas lingkaran. Di soal pertama ini, ada sebuah lingkaran yang mempunyai jari-jari yaitu 28 cm. Tentukan luas dari lingkaran tersebut. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan luas dari lingkarannya. Untuk penyelesaiannya, diketahui jari-jarinya itu 28 cm, kemudian untuk pi-nya menggunakan 22 per 7. Dan ditanyanya yaitu luasnya. Untuk mencari sebuah luas, maka diperlukan rumus pi dikali r kuadrat. Kemudian untuk pi-nya 22 per 7 dikali r kuadratnya itu sama dengan 28 kuadrat. Selanjutnya 22 per 7 dikali 28 dikali 28. Selanjutnya 22 per 7 dikali 28, karena 7 bisa dibagi dengan 28, maka 7 dan 28-nya dicoret. Kemudian hasilnya 4. Dan selanjutnya 4 dikali 22 yaitu hasilnya 88 dikali 28. Untuk luas yaitu hasilnya 2464 cm kuadrat. Jadi luas lingkarannya yaitu 2464. Selanjutnya ke soal nomor 2. Diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jarinya yaitu 21 cm. Tentukan berapa keliling dari lingkaran tersebut. Di sini kita disuruh untuk menentukan kelilingnya. Untuk penyelesaiannya, diketahui jari-jarinya yaitu 21 cm. Kemudian untuk pi-nya menggunakan 22 per 7. Dan ditanyanya yaitu kelilingnya. Untuk mencari sebuah keliling, maka diperlukan sebuah rumus yaitu 2 dikali pi dikali r. Dan kemudian 2 dikali pi-nya 22 per 7. Kemudian dikali r-nya yaitu 21. Selanjutnya 2 dikali 22 per 7 dikali 21. Karena 7 bisa dibagi dengan 21, maka 7 dan 21-nya dicoret. Dan hasilnya 3. Kemudian 22 ini dikali dengan 2, yaitu hasilnya 44, dikali dengan 3. Untuk kelilingnya yaitu hasilnya 132 cm.
Jadi keliling dari lingkaran yang memiliki jari-jari 21 cm adalah 132. Selanjutnya, di soal nomor 3, hitunglah rumus luas lingkaran jika diketahui kelilingnya yaitu 125,6 cm. Jadi sudah diketahui kelilingnya. Untuk penyelesaiannya, diketahui keliling 125,6, kemudian untuk pi-nya menggunakan 3,14. Dan ditanyanya yaitu luasnya. Untuk mencari sebuah luas, maka karena di sini diketahuinya jari-jari, maka kita perlu untuk mencari sebuah jari-jarinya. Untuk mencari sebuah jari-jari, maka kita menggunakan rumus keliling. Rumus kelilingnya yaitu tadi 2 dikali pi dikali r. Dan selanjutnya, karena kelilingnya sudah diketahui, jadi kita masukkan 125,6 sama dengan 2 dikali pi-nya 3,14 kemudian dikali r. Selanjutnya, 125,6 sama dengan 6,28. Ini dari 3,14 dikali 2. Ini hasilnya. Kemudian dikali R. Dan untuk jari-jarinya bisa kita temukan yaitu 20. Jari-jarinya itu 20. Itu dari 125,6 dibagi 6,28. Karena 6,28 tersebut pindah ke kiri. Kemudian untuk mencari luasnya, maka dengan rumus luas yaitu pi dikali r kuadrat. Nah, untuk berikutnya pi-nya itu 3,14 lalu dikali r kuadratnya itu 20. Selanjutnya 3,14 dikali 20 dikali 20. Dan untuk luas yang ditanyanya itu hasilnya 1256 cm kuadrat. Jadi luas lingkaran tersebut adalah 1256. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.